Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang terhormat, nama saya Noval Geraldi dari Prodi Mesin. Saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan padat dalam material. Material teknik adalah jenis material yang banyak digunakan pada proses rekayasa serta industri. Ada banyak material teknik, namun paper ini hanya menjelaskan hanya 3 saja, yaitu polimer, keramik, dan komposit. Secara garis besar, material memiliki sifat-sifat runcing di bidang teknik mesin. Umumnya dibagi menjadi 3, yaitu teknik mekanik, fisik, dan teknologi. Selain itu, material bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik pada pembangunan ataupun bidang kedokteran. Definisi material. Material adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka material teknik adalah material yang digunakan untuk menyusun sebuah benda dan digunakan untuk perekayasaan dan perencanaan di bidang teknik. Material teknik dikelompokkan menjadi 6 golongan, yaitu logam, keramik, polimer, komposit, semikonduktor, dan biomaterial. Adapun material yang ingin dibahas dalam paper ini adalah sebagai berikut. Keramik. Keramik merupakan campuran antar unsur logam dan non-logam, kebanyakan dalam bentuk oksida, nitrida, dan karbida. Material yang termasuk dalam kelompok ini tersusun atas celi, semen, dan glass. Material ini bersifat insolator terhadap listrik dan panas, lebih tahan pada temperatur tinggi, dan lingkungan yang berat daripada logam dan polimer. Sifat mekanik material ini keras namun getas. Polimer adalah molekul rantai panjang yang mengandung beberapa ikatan mermer dalam sebuah polimer. Sebuah molekul hidrokarbon tinggal seperti etilel, contohnya C2H4. Kebanyakan berupa senyawa organik secara kimia terstruktur atas unsur karbon, hidrogen, dan non-logam lainnya. Density yang rendah dan fleksibilitas yang lebih tinggi merupakan ciri khas material ini. Contoh sifat material polimer secara terdiri dari yakni sifat terminal, sifat kelenturan, dan juga sifat ketahanan terhadap mikroorganisme, dan sifat lainnya adalah ringan dalam artian rasio robot, volume kecil, tahan korosi, dan sebagainya. Komposit merupakan material hasil kombinasi dari 2 material atau lebih yang sifatnya sangat berbeda dengan sifat masing-masing material lainnya. Komposit telah dibuat adalah hasil rekayasa manusia, juga dapat terjadi secara alamiah, misalnya kayu yang terdiri dari serat selulose yang berada dalam matriks lignis. Komposit saat ini banyak dipakai dalam konstruksi pesawat, tembaga, karena mempunyai sifat ringan, kuat, dan non-mekanik. Komposit terdiri dari bagian utama, yaitu matriks, berfungsi untuk perekat, untuk pengikat, dan pelindung filler dari kerusakan eksternal. Kedua filler berfungsi sebagai penguat dari matriks. Fungsi yang umum digunakan adalah karbon, glass, armit, terus kemudian kalvar. Pengembangan teknologi material telah mengalirkan suatu material jenis baru yang dibagi secara terbentuk dari beberapa lapisan. Klasifikasi material keramik. Salah satu cara untuk mengatasi keramik berdasarkan kelas senyawa kimia, misalkan oksida, karbon dioksida, nitroda, fosfat,
terus Florida dan lain-lain. Secara lain yang akan kita gunakan di sini adalah mengklasifikasikan keramik berdasarkan fungsi utamanya. Keramik digunakan dalam berbagai teknologi seperti refraktori, busi, teknik dalam kapasitor, sensor, abrasif, media perekaman magnetik, dan lain-lain. Polimer adalah terdiri dari rantai makul mirip seperti spaghetti dalam polimer bercabang dan berantai polimer dan bercabang sekunder dari rantai yang lebih kecil yang berasal dari rantai utama ini. Perhatikan bahwa meskipun kita mengatakan linear, rantai sebenarnya tidak berbentuk garis lurus. Contohnya termoplastik terdiri dari rantai yang panjang yang dihasilkan dengan menggunakan monomer. Mereka biasanya diperliku dengan secara yang ulet. Rantai mungkin atau mungkin tidak memiliki cabang. Rantai individu yang sangat terkait. Polimer termofat terdiri dari rantai panjang linear tercabang molekul yang terkait silang kuat satu sama lain untuk membentuk struktur jaringan 3 dimensi. Polimer jaringan bentuk transmoting seperti seikat benang yang diikatkan satu sama lain di beberapa tempat dan tidak hanya sekusut. Esteomer ini dikenal sebagai karet. Mereka menjadi termoset elastis sampai 200%. Ini mungkin termostik atau termoset cross-linked ringan. Rantai polimer terdiri dari molekul seperti kumparan yang terdapat meregang secara reversibel dan menerapkan gaya. Elastomer termostastis adalah kelompok polimer khusus. Mereka memiliki kemudahan pemrosesan termoplastik dan perilaku estetik elastomer. Komposit secara awam, bahan komposit terdiri asal dua macam, yaitu bahan komposit partikel dan bahan komposit serat. Bahan komposit partikel terdiri dari partikel-partikel yang diikat dalam mekanik matrik. Bentuk partikel ini bisa bermacam-macam, mirip bundaran kubik dan tetragoni atau bahan berbentuk yang tidak beraturan secara acak. Pengaplikasian material keramik. Keramik umumnya terdapat dua jenis diaplikasikan, yakni keramik tradisional yang termasuk keramik ini adalah barang pecah belah, keperluan rumah tangga, dan buat industri. Keramik terbaru yaitu yang termasuk keramik ini adalah yang menggunakan elemen pemanas, semikonduktor, komponen turbin, ataupun serat pada bidang medis. Keramik konstruksi yang termasuk keramik ini adalah keramik yang menggunakan indera angkut secara cairan dan pembungkangan, peralatan sanitasi, serta lantai dan dinding ubin. Komposit aplikasi penggunaan komposit secara luas. Angkasa luar, komponen kapal terbang, helikopter, dan satelit. Otomotif, komponen mesin, komponen kereta, terus kelautan, kapal layar, kayak, terus industri pertahanan, komponen jet tempur, komponen kapal selam, industri running, jembatan, terowongan, tempat tinggal, dan tangki. Kesehatan, contohnya kaki palsu, sambungan sendi di pinggang. Olahraga dan rekreasi seperti sneak, golf,
rakit teknis sepatu dan olahraga. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau kata-kata saya kurang berkenan di hati Bapak. Sekian, terima kasih.